Indra, halo. Ada di mana Mas Indra? Boleh in-frame? Iya. Bentar. Oke. Ya. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya Mbak Telni. Baik, Mas Indra. Sehat ya Mas Indra ya? Alhamdulillah. Saya senang melihat Mbak Telni sudah kesekian kalinya tambah seger, tambah molek. Alhamdulillah. Ini berkat SCTV juga nih selalu dilibatkan di acara press conference. Oke, Harus. Mas Indra, ini kan syuting sinetron mungkin pertama kali nih ya. Mohon dikoreksi saya salah mungkin. Di Labuan Bajo. Itu bagaimana sampai akhirnya menentukan setting seperti itu, terus jaga prokesnya, dan seperti apa mengeksekusi cerita yang keren ini untuk syuting di tempat yang sangat terkenal di dunia. Silakan. Ya, saya izin dulu sama Pak David untuk bercerita dapur sedikit, dapur kreatif gitu ya. Develop cerita ini kurang lebih itu 3 bulan. 3 bulan tapi maju mundur karena tentu saya meriset melalui novelnya, lalu melalui 2 filmnya gitu ya. Saya dengan Hilman meriset itu. Saya ada beberapa alasan kenapa itu Labuan Bajo. Pertama, dari novel dan kedua film yang telah diproduksi tahun 77 maupun 2007 itu bersetting pesisir pantai Indonesia. Lalu apa yang saya bisa berikan ketika mengadaptasi sebuah novel yang menjadi sebuah karya sastra di Indonesia yang sudah sangat melegenda dan sudah menjadi bahkan menjadi buku pelajaran di ekstrakurikuler sekolah-sekolah kita, apalagi anak-anak sastra di kuliahan gitu. Lalu saya coba mengadaptasi seperti sebelum-sebelumnya saya mengadaptasi karya-karya novel yang sudah difilmkan, bahwa ini harus kekinian. Kekinian itu adalah bahwa ini sekarang kita bicara soal tren hari ini, language-nya atau bahasanya itu bahasa hari ini, bukan bahasa beberapa puluh tahun yang lalu. Kedua, lalu saya lihat bahwa setting ini adalah pesisir pantai. Nah, ketika pesisir pantai, maka mood-nya itu adalah holiday, liburan gitu. Liburan di mana keluarga Siska menghabiskan liburan untuk menyelesaikan masalah-masalah internalnya mereka. Kita coba lihat, saya datengin yang namanya Anyer lagi, saya datengin sampai ke ujung Genteng, Pangandaran, dan seterusnya. Dimana kita tahu film-film, kedua film yang diproduksi oleh Pak Teguh almarhum maupun Teddy itu di Anyer dan Pangandaran. Lalu suatu hari saya lihat di Instagram gitu soal Labuan Bajo. Lalu saya pelajarin soal Labuan Bajo, lalu saya searching segala macam soal Labuan Bajo, lalu bagaimana kehidupan di Labuan Bajo. Lalu saya presentasikan itu kepada David. Saya presentasikan, Pak David nanya, boleh nggak Mas Indra jawab, kenapa harus Labuan Bajo? Wah, ini pertanyaan gampang tapi susah jawabnya, karena berhubungan dengan rupiah-rupiah kan. Nah, saya bilang, pertama, kita punya cerita yang sangat melegenda, karena ini sebuah karya sastra yang nggak mungkin bisa dilupakan, artinya tidak bisa tergantikan, salah satu novel dari Margate ini. Kedua, pemain-pemain kita sudah sangat luar biasa. Ketiga, yang harus kita pikirkan adalah production value, di mana dunia sinetron harus berkembang, nggak cuman kebun teh aja atau pantai Jawa aja. Lalu yang keempat, ini juga mendukung program pemerintah sebenarnya, karena Labuan Bajo itu kan menjadi objek wisata premium. Nah, saya presentasi itu kurang lebih mungkin 1,5 menit. Pak David dengan cepat bilang bahwa go ahead. Lalu saya 3 hari kemudian saya riset Labuan Bajo. Ketika saya lihat di sana, itu Masya Allah, sejauh mata memandang tidak ada view yang jelek, semuanya bagus.
bagusnya itu bukan hanya bagus dipandang mata, tapi masih asri. Artinya benar-benar nature gitu. Tapi ada problem memang, bahwa di sana banyak sekali kepulauan yang tidak ada penduduknya. Ada makhluk hidup namanya komodo, gitu. Jadi kita riset juga dari sisi produksinya, bagaimana kita bisa men-shoot di sana, karena beberapa orang di sana gitu, orang-orang lokal bilang, serius bikin sinetron di sini belum pernah loh, karena di sana itu pernah ada syuting beberapa kali hanya iklan, artinya cuma 1-2 hari atau 3 hari, atau dia dengan preparationnya cuma seminggu. Sementara kita itu di sana 1 bulan, dan hidup kita di kapal. Jadi kalau kita bisa bayangin, kita hidup tidur di kapal pinisi, lalu setiap pagi kita mendarat di sebuah pulau, lalu naik sekoci kita ke pulau itu, lalu kita syuting. Begitu matahari tenggelam, kita balik lagi ke kapal, lalu tidur lagi di kapal di atas laut. Alhamdulillah kita jalanin, lalu ada protokol kesehatan yang kita jalanin juga. Dan di sana, syuting di sana itu untuk mendapatkan satu gambar aja kita butuh sekitar 1 jam untuk yang lebih dekat. Nah, sementara ada yang spesial gitu, ada satu kita syuting di puncaknya Pulau Padar, itu kita dari bawah sampai ke atas baru syuting, benar-benar baru on kamera itu sekitar 8 jam dari bawah. Jadi benar-benar saya bilang, aduh, ini mudah-mudahan apa yang saya tawarkan, production value soal Labuan Bajo, soal pesisir pantai di Republik Indonesia, dengan sisi lain pantai yang bukan hanya di Pulau Jawa tapi di Indonesia Timur sana, mudah-mudahan bisa bisa bukan hanya menghibur tapi bisa mengedukasi. Itu sih Mbak Telni. Oke, luar biasa effortnya ya, luar biasa dari ide yang sangat cemerlang dari tim kreatif dan juga Mas Indra, dieksekusi, didukung oleh Pak David Sinemat, dan kita makin penasaran nih untuk menyaksikan episode pertamanya. Tapi saya mau menyapa yang lain dulu, boleh? Mas Hilman boleh. Sudah bergabung dengan kita, Mas Hilman Hariwijaya. Halo? Mas Hilman, izin. Oh, izin. Oh, oke. Okay. Lagi deadline. Oh, lagi ada tenggat waktu harus menyelesaikan sesuatu. Oh ya, kayak sekolah aja ya, kita absenin izin. Sekarang ini masih sekolah itu. Iya. Oh, aku pikir dia justru kepala sekolahnya, enggak ya? Mas Indra, luar biasa ya Mas Indra ya, effortnya yang diberikan dengan production value yang ditawarkan oleh Mas Indra dan tim untuk sinetron ini. Saya jadi berandai-andai, ini seharusnya drama seri ini, TV series ini harus ditonton dunia, bukan hanya pemirsa di Indonesia atau pemirsa Indonesia di belahan dunia lain. Orang asing, orang non Indonesia harus menonton juga, karena menawarkan production value yang tadi Mas Indra bilang ya. Oke, saya juga mau menggarisbawahi nih Mas Indra, karena kan tadi Mas Banar memberikan komplimen. Katanya nih, Mas Banar bilang sinetron ini digarap oleh sutradara fenomenal sekelas Mas Indra yang selalu sukses ketika mengeksekusi dari film yang sudah terkenal menjadi drama series atau sinetron seperti Jejak Rekam Mas Indra. Mas Indra fenomenal loh. Iya, memang fenomenal ya Mas Indra ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan Mas Banar diberikan kesehatan lahir batin. Amin. Lalu bintang-bintangnya juga fenomenal, ada Stefan Hito, Michelle, ada Rian, dan juga Vira Yuniar ya. Wah, itu udah nggak perlu diragukan komitmen dan loyalitasnya dan seni perannya mereka di dalam dunia persinetronan Indonesia, udah nggak perlu diragukan. No doubt. Benar-benar Mas Indra. Aku sebentar nih mau nyolek-nyolek